Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Saudaraku yang budiman dimanapun berada, kita tahu betul diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sempurna. Dan juga kita tahu bahwa Allah menciptakan kita tiada lain semata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukurlah kita sebagai umat muslim, karena setiap aktivitas yang kita lakukan selain bermaksiat kepadanya, maka itu akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kegiatan kita mencari nafkah untuk keluarga pun itu akan bernilai baik di sisi Allah, bernilai pahala di sisi Allah. Seluruh aktivitas yang dimana aktivitas itu tidak berbau maksiat kepada Allah, maka itu akan menjadi amal soleh. Maka kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Namun perintah ibadah itu juga bukan sekedar untuk beribadah kepada Allah semata, tapi juga Allah memerintahkan untuk berbagi dengan makhluk Allah yang lainnya. Maka bisa disebut dengan, ada yang disebut dengan hablum minallah, ada juga disebut dengan hablum minannas. Hablum minallah sudah jelas, ibadah yang langsung kepada Allah. Di dalam Al-Quran, 1/3 Al-Quran itu adalah berkaitan dengan syariat, dengan bagaimana beribadah yang langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin, bahkan dengan makhluk yang lainnya termasuk malaikat, melainkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jin beribadah, malaikat beribadah, manusia juga beribadah. Oleh karena itu, semoga aktivitas kita senantiasa tercatat menjadi nilai ibadah kepada Allah. Kita bisa belajar dari salah satu kisah seorang sahabat Rasulullah SAW, yang dimana sahabat ini ahli ibadah, ahli tahajud, setiap malam tidak pernah putus melaksanakan sholat tahajud. Suatu ketika seorang alim ini, seorang ahli ibadah ini akan mengambil air wudhu, dia dikagetkan dengan sesosok makhluk, yang dimana makhluk itu adalah malaikat. Maka ketika itu ahli ibadah bertanya, siapa engkau? Kata malaikat, saya adalah utusan Allah. Sedang apa di sini? Saya sedang mencari orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahli ibadah ini karena dirinya merasa ibadahnya tidak pernah putus, setiap malam terus bertahajud. Dan malaikat itu membawa buku yang sangat tebal. Ditanyakan oleh ahli ibadah, apa yang kau bawa itu? Ini adalah catatan orang-orang yang dicintai Allah. Maka si ahli ibadah dengan sedikit optimis menanyakan dalam hatinya, barangkali ada namanya di sana, karena dia merasa ahli ibadah. Maka ditanyakan, apakah ada namaku di situ? Maka malaikat pun mencari namanya, terus berulang. Kata malaikat, tidak ada namamu di sini. Barangkali keselip, coba diulang kembali. Diulang kembali. Yang kedua kali, ternyata tidak ada juga. Maka sang ahli ibadah ini merasa menyesal, merasa kesung, merasa menyesal atas ibadah yang dilakukan. Ternyata ibadah tahajudnya bertahun-tahun tidak termasuk
golongan orang-orang yang dicintai Allah. Dengan merasa menyesal, akhirnya malaikat bertanya, wahai hamba Allah, bukan aku tidak tahu setiap malam kau mengambil wudhu, bertahajud di keheningan malam, di saat orang lain lelap tidur kau berdoa kepada Allah. Tetapi bagaimana Allah mau mencintai, tapi Allah melarangnya untuk mencatat kau sebagai ahli ibadah. Kenapa? Karena bagaimana engkau menjadi orang yang dicinta oleh Allah, sementara di sebelah kanan dan kirimu ada orang-orang yang kelaparan, ada orang-orang yang butuh bantuanmu, sementara kau merasa bangga dengan ibadahmu dan tidak peduli dengan yang lainnya. Maka sang ahli ibadah ini merasa tertampar, merasa dirinya tidak berguna dalam hidupnya yang sekian lama beribadah tetapi tidak memikirkan orang lain. Ternyata saudaraku, hidup ini bukan sekedar bukan hanya kita beribadah secara langsung kepada Allah, tapi juga kita harus memperhatikan orang-orang di sekeliling kita, karena itu pun juga adalah ciptaan Allah. Maka dalam hidup ini tugas kita itu adalah hablum minallah, beribadah kepada Allah, dan juga hablum minannas, berbagi kepada sesama manusia, berbagi kasih sayang. Itulah merupakan perintah dan syariat agama kita, bagaimana kita juga harus saling menyayangi sesama satu yang lainnya. Jangan saling bergontok-gontokan, jangan sampai kita juga saling menzalimi, karena itu adalah perbuatan-perbuatan yang tidak disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran kita bahwa bagaimana kepedulian kita kepada saudara-saudara kita, kepada sesama ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.